Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin mengenalkan diri. Nama saya Rahmat Stanala Putra Baldia dengan NPM 2265061002 dari kelas PSTID. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai teori bahasa otomata. Jadi langsung saja kita langsung ke videonya. Yaitu yang pertama terdapat pendahuluan, di mana pendahuluan ini terdapat tingkatan bahasa pemrograman, di mana terdapat bahasa pemrograman tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Di mana jika tingkat rendah itu ialah bahasa mesin, tingkat menengah bahasa assembly, bahasa tingkat tinggi yaitu C++, Java, dan PHP. Kemudian lanjut saja, yang dimana bagaimana sebuah mesin dapat memahami kode program yang dibuat oleh programmer. Sebuah mesin yang hanya mengenali bahasa mesin dapat memahami bahasa pemrograman tingkat tinggi karena adanya compiler atau kompilator atau penerjemah. Kemudian terdapat bagian pokok proses kompilasi yang dimana terdapat program sumber, di mana program sumber ini terdapat bagian pokoknya itu analisa. Itu dia akan menganalisa leksikal atau scanner, penganalisa sintaks, parser, kemudian ada penganalisa semantik atau pembangkit kode antara. Kemudian untuk program sasaran terdapat sintesa atau pembentuk kode, pengoptimal kode, dan kemudian untuk seluruhnya itu ada tabel simbol. Jadi apa sih yang dimaksud oleh teori bahasa dan otomata? Nah, jadi otomata itu adalah mesin abstrak yang dapat mengenali, recognize, menerima accept, atau membangkitkan atau generate sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Nah, kemudian input pada mesin otomata dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh mesin. Kemudian mesin akan mengindikasikan apakah suatu bahasa dapat diterima ataupun tidak. Nah, kemudian terdapat mesin otomata sederhana yang dimana terdapat 6 state. State ini dimulai dari state key 0 yang dimana terdapat key 0, key 1, key 2, key 3, key 4, dan key 5. Nah, untuk initial state-nya sendiri dari state ini ialah key 0, dan untuk final state-nya sendiri ialah key 3 dan key 4. Nah, untuk simbol inputnya terdapat A, DA, dan DU. Nah, terdapat input string yang dimana ADA ini diterima, ADU diterima, dan ADD ditolak. Dimana jika key 0 beranjak kepada key 1, maka input stringnya yaitu A, maka diterima. Kemudian key 1 menuju key 2, dia akan beranjak kepada D, yaitu diterima. Jika key 3 dia beranjak kepada key 4, maka inputnya akan ditolak. Input stringnya akan ditolak. Jika dia beranjak kepada key 2 beranjak kepada key 3 ataupun key 4, maka inputnya akan diterima. Lanjut saja. Kemudian yaitu terdapat materi kedua untuk simbol, string, dan bahasa. Nah, jadi apa sih yang dimaksud simbol? Nah, jadi apa sih yang dimaksud simbol? Simbol itu bisa didefinisikan sebagai A atau 1. Kemudian apa sih yang dimaksud string? Jadi string atau kata atau untai merupakan suatu deretan berhingga dari simbol-simbol. Nah, ini untuk simbol, jika dia simbol, dia hanya ada satu, itu bisa dikategorikan sebagai simbol. Jika ada dia A, B, B, A, C,
itu dapat dikatakan string. Nah, apa yang dimaksud panjang string? Jumlah simbol yang membentuk string tersebut. Nah, itulah yang bisa disebut panjang string. Nah, untuk panjang string ini bisa dilihat dia W sama dengan 5 atau dapat dikategorikan sebagai W sama dengan ABBAC untuk 5-nya. Nah, kemudian ada W sama dengan 4 yaitu W sama dengan OPPA. Nah, apa yang dimaksud bahasa? Jadi suatu sistem yang meliputi pengekspresian, gagasan, fakta, konsep, termasuk sekumpulan simbol-simbol dan aturan untuk memanipulasinya. Nah, kemudian juga terdapat penjelasan daripada bahasa yang lain, yaitu sebuah bahasa adalah himpunan string-string dari simbol untuk suatu alfabet. Karena sebuah bahasa adalah kumpulan dari string-string, maka kita bisa mempunyai bahasa yang tidak mempunyai string-string, yaitu bahasa yang dinotasikan seperti menuliskan notasi himpunan kosong. Input pada mesin automata juga dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh mesin. Mesin akan mengindikasikan apakah suatu bahasa dapat diterima ataupun tidak. Nah, ini masih sama untuk mesin automata sederhana seperti di materi pertama, yaitu terdapat 6 string, 6 state, yang dimana state ini terdapat key 0, key 1, key 2, key 3, key 4, dan key 5. Jadi kalau dia untuk input stringnya ADA, dia bisa dikategorikan diterima, ADU dapat diterima, dan ADD dia ditolak. Nah, bisa kita jelaskan masih sama seperti video yang pertama, yang dimana key 0 akan bertransisi kepada state key 1, dan dia akan mengeluarkan input string yaitu A, berupa A, dan setelah diterima oleh key 1 akan akan bertransisi dengan input string yaitu D ke key 2. Nah, jika dia key 2 ini bertransisi kepada key 3 dan key 4, maka untuk input stringnya dia akan diterima. Jika dia ke key 4, maka dia akan ditolak atau dia akan mengeluarkan input stringnya yaitu D. Nah, untuk final state-nya sendiri yaitu berupa key 3 dan key 4, dan untuk state awal yaitu key 0. Selanjutnya kita akan belajar kepada video 3, yaitu tata bahasa hierarki Chomsky dan aturan produksi. Nah, kemudian pada video ketiga ini yaitu terdapat tata bahasa hierarki Chomsky dan aturan produksinya. Jadi dapat dijelaskan juga simbol terminal dan non-terminal. Jadi apa sih yang dimaksud dengan simbol terminal? Jadi simbol terminal itu adalah simbol yang tidak dapat diturunkan lagi. Yang termasuk simbol terminal yaitu huruf kecil alfabet, misalnya A, B, C. Nah, untuk simbol operator misalnya tambah, kurang, dan titik dan petik koma. Nah, kemudian terdapat simbol tanda baca seperti koma dan titik 2 koma. Kemudian string yang tercetak tebal misalnya if, then, dan else. Nah, itu untuk simbol yang terminal. Nah, untuk simbol yang non-terminal sendiri, yaitu simbol non-terminal adalah simbol yang masih bisa diturunkan menjadi simbol terminal atau non-terminal lainnya. Yang termasuk simbol non-terminal yaitu seperti huruf besar alfabet, misalnya A, huruf besar B, dan C. Dan huruf S sebagai simbol awal. Jadi string yang tercetak miring misalnya EX, PR, dan STMT. Itu bisa dikategorikan sebagai simbol non-terminal. Nah, kemudian yaitu terdapat aturan produksi, yang dimana aturan produksi ini dinyatakan dalam A dan B. A akan bertransisi ke B maksudnya. Kemudian A ini menyatakan simbol-simbol pada rows kiri aturan produksi.
Kemudian untuk B sendiri menyatakan simbol-simbol pada ruas kanan aturan produksi. Nah, untuk A sendiri ini dibaca A ruas kiri menghasilkan B ruas kanan. Jadi simbol dapat berupa simbol terminal ataupun non-terminal. Lanjut saja yaitu ketiga, yaitu terdapat hierarki Chomsky yang dimana hierarki Chomsky ini terdapat grammar atau tata bahasa. Ini didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel, simbol-simbol, terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Nah, untuk hierarki Chomsky pada tipe 0 atau unrestricted grammar, aturan produksinya tidak memiliki batasan, seperti A adalah string terminal dan non-terminal dengan setidaknya satu non-terminal, kemudian A tidak boleh kosong. Nah, untuk ruas kanan sendiri yaitu B adalah rangkaian simbol terminal dan non-terminal. Jadi, dia perhitungannya adalah A adalah V plus T dikali V dan buka kurung V plus T. Untuk B sendiri adalah V plus T asterik. Nah, untuk penjelasan daripada unrestricted grammar ini sendiri, dia akan menghasilkan bahasa yang dikenali oleh mesin Turing. Bahasa ini juga dikenal dengan nama recursively enumerable language. Nah, untuk contohnya sendiri yaitu terdapat S berupa AC huruf besar dan A huruf kecil dan B huruf besar. Untuk BC sendiri dia sama dengan ACB, B-nya huruf besar. Untuk CB sendiri yaitu DB, AD sama dengan DB, SAB sama dengan BA, dan A sama dengan S. Nah, untuk tipe 1 sendiri yaitu konteks sensitif grammar yang dimana aturan produksinya sama dengan tipe 0, namun dia dibatasi dengan aturan jumlah simbol di ruas kiri harus lebih kecil atau sama dengan jumlah simbol di ruas kanan. Nah, ini adalah aturan S, epsilon dibolehkan jika S tidak muncul pada ruas kanan setiap aturan. Nah, untuk perhitungannya sendiri adalah A buka kurung V tambah T asterik V, V buka kurung tambah T tutup kurung asterik. Untuk B-nya sendiri yaitu adalah V tambah T asterik, V tambah T, V tambah T asterik. Nah, untuk tipe 2 pada hierarki Chomsky ini yaitu context free grammar atau CFG. Nah, ini merupakan aturan produksi yang sama dengan tipe 0, namun pada sisi kiri hanya boleh memiliki satu variabel non-terminal. Seperti A sama dengan 1 dan B tidak memiliki batasan. Jadi A ini sendiri adalah sebuah simbol non-terminal yang dimana A adalah V, B adalah V ditambah T asterik. Nah, untuk B sendiri ini dia adalah dapat berupa rangkaian atau simbol terminal, non-terminal atau epsilon. Nah, untuk contoh daripada konteks free grammar ini sendiri ialah menghasilkan bahasa yang dikenali atau non-deterministic push down automata. Yaitu contohnya berupa S sama dengan XA, X sama dengan A, X sama dengan AX, X sama dengan ABC, X sama dengan epsilon, S sama dengan AB, A sama dengan A, dan B sama dengan B. Nah, untuk A sendiri sama dengan 1, A adalah V, B adalah V tambah T asterik untuk perumusan perhitungannya. Nah, untuk tipe 3 sendiri yaitu regular grammar, yang dimana regular grammar ini sendiri menghasilkan bahasa yang dikenali oleh finite state automata atau biasa disebut FSA. Nah, untuk contohnya sendiri yaitu X, epsilon, X sama dengan A, kemudian AY, Y sama dengan B, S sama dengan ABB, nah untuk B sama dengan CD. Nah, kemudian yang terakhir yaitu terdapat, oh masih sama. Nah, sekian untuk video 3, kita akan berlanjut kepada video 4, yang dimana video 4 ini ialah finite state automata atau yang biasa disebut FSA.
Nah, jadi kita akan masuk ke penjelasan FSA. Jadi apa sih itu FSA? Jadi Finite State Automata itu merupakan mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana. Nah, mekanisme kerja daripada FSA sendiri ini dapat diterapkan pada analisis leksikal text editor protokol komunikasi jaringan. Nah, arti bentuk simbol pada graf transisi FSA ini, dia ini inisial state ditandai dengan busur tanpa asal state, lingkaran menyatakan state label, pada lingkaran adalah nama state, busur menyatakan transisi atau arah perpindahan state, label pada busur adalah simbol input, lingkaran ganda menyatakan final state. Nah, kemudian terdapat pernyataan finish state automata secara formal. Jadi FSA ini dinyatakan dalam 5 tuple yang dimana Q sama dengan himpunan state atau kedudukan, epsilon, himpunan simbol input, masukan abjad, kemudian terdapat fungsi transisi, yaitu terdapat Q0 sebagai state awal dan F sebagai himpunan state akhir atau final state. Nah, untuk jumlah state akhir bisa lebih dari satu, tidak hanya satu. Nah, ini contoh satu yang dimana merupakan mesin otomata pengecek parity ganjil. Yang dimana sistem akan menerima jika jumlah bit 1 adalah ganjil. Jika dia memiliki masukan ganjil, maka state event akan bertransisi kepada state ODD dan state ODD jika masih menghasilkan input 1, maka dia akan bertransisi kepada state event kembali atau beranjak kembali ke Q0. Namun sebaliknya, jika dia memiliki input 0, maka dia akan kembali lagi untuk mengecek ulang kepada state awalnya, begitu. Nah, contoh satu dapat dituliskan sebagai key atau ya sebagai ODD atau event, begitu. Nah, ketika mendapat input 1101, maka urutan state yang terjadi adalah event 1 ODD, 1 event 0, event 1 ODD. Berakhir dengan state ODD, maka 1101 diterima oleh mesin, seperti itu. Nah, berdasarkan perdefinisian kemampuan merubah state-nya, FSA dikelompokkan ke dalam dua jenis, yang dimana terdapat finite state automata, deterministik, dan non-deterministik. Nah, untuk video keempat sudah diselesaikan, maka kita akan berlanjut kepada video kelima, yang dimana video kelima ini merupakan penjelasan dari deterministik finite automata atau DFA. Nah, kita masuk kepada penjelasan awal dulu saja. Apa sih finite state automata? Finite state automata ini ialah model matematika yang dapat menerima input dan mengeluarkan output. Memiliki state yang berhingga banyaknya dan dapat berpindah dari satu state ke state lainnya berdasar input dan fungsi transisi. Kemudian kita lanjut saja. Untuk pengelompokannya sendiri terdapat DFA dan NFA. Pada DFA sendiri, dari suatu state hanya ada tepat satu state, berikutnya untuk setiap simbol, masukan yang diterima. Nah, untuk contoh DFA sendiri ialah seperti ini. Nah, untuk contoh ini dia memiliki 3 state, di mana terdapat 3 state, di mana state ini dia memiliki key 0, key 1, key 3, dan dengan input stringnya yaitu BB dan A. B untuk bertransisi dan A untuk dia kembali atau mengecek ulang keadaan jika tidak memasuki syarat kondisi. Dapat saya jelaskan untuk contoh daripada DFA sendiri.
pada gambar ini, di mana pada Q0 jika dia memenuhi syarat, dia akan bertransisi dengan input stringnya yaitu B. Dan Q0 akan bertransisi ke Q1. Q1 juga jika dia memenuhi syarat, dia akan memiliki input string yaitu B lagi, dan dia akan menuju ke final state Q2. Nah, untuk final state dan state awal pada gambar ini yaitu Q0 dan Q2 untuk Q0 untuk state awal, Q2 dan untuk state akhir. Nah, jika Q1 telah menginput string B, maka Q2 akan mengecek ulang. Jika dia masih B, dia akan mengecek ulang dan akan bertransisi kepada state Q1. Selanjutnya, kita akan berlanjut pada video 6 untuk menjelaskan contoh daripada non-deterministic finite automata, finite state automata. Nah, untuk penjelasan daripada NFA sendiri ialah kemungkinan transisinya ke lebih dari satu state. Dari suatu state bisa terdapat satu atau lebih transisi dengan label input yang sama. Perubahan state dapat terjadi secara spontan tanpa input transisi kosong. Salah satu tracingnya berakhir di state akhir atau himpunan state setelah membaca string tersebut mengandung state akhir. Kita tunggu terlebih dahulu karena ada iklan. Nah, kita lanjut saja untuk penjelasan daripada NFA. Nah, jadi non-deterministic finite state automata dinyatakan dalam 5 tuple, di mana key sebagai state-nya yaitu Q0 terdapat 5 state, Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Kemudian epsilon terdapat ABC atau input string-nya, dia akan diberikan dalam tabel. Nah, untuk state awal yaitu Q0 dan final state yaitu Q4. Nah, ini untuk tabelnya, ini untuk gambar daripada contoh NFA dapat dijelaskan untuk transisinya. Nah, ini terdapat 5 state yang dimana Q0 sebagai state awal, Q4 sebagai state akhir. Nah, untuk state Q0 sendiri ini untuk transisinya dia akan beranjak kepada Q0 dan ke Q1. Nah, untuk ke B sendiri dia akan Q0 ke Q2, untuk C sendiri dia akan ke Q0 dan ke Q3. Nah, untuk dia transisi untuk state Q1, maka dia akan ke Q4 atau ke final state. Dan Q1 juga dia bisa mengulang input stringnya yaitu berupa A, B, C. Nah, untuk state Q2 dia dapat bertransisi kepada state Q4 dan akan kembali lagi kepada state Q2. Untuk state Q3 sendiri dia akan bertransisi kepada state Q4. Sekian dari penjelasan video saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.